Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, bagaimana keadaannya? Hari ini saya akan membahas mengenai gaya belajar mahasiswa, terutama yang masih S1 ya. Pertama adalah jangan terpaku pada gaya belajar tertentu. Ada orang yang bisa tenang membaca buku di dalam suasana yang sepi, sunyi begitu, tetapi ada juga yang kemudian harus ada suara. Saya masih ingat dulu kurang lebih tahun 99-2000 ya, saya mulai kuliah itu. Saya tidak bisa belajar dengan maksimal kalau saya tidak mendengarkan musik. Orang heran, kenapa sih kamarnya kok ada musiknya kok agak keras begitu tetapi bisa belajar maksimal. Tapi itulah cara saya. Jadi pertama, jangan terpaku pada gaya orang-orang tertentu. Yang kedua, jika memang kita tidak terbiasa dengan cara membaca ya yang tebal-tebal seperti ini, Anda bisa memulainya dengan cara belajar bersama orang lain dalam bentuk diskusi. Ya. Masih ingat saya waktu itu saya dengan teman-teman itu berlomba membentuk yang namanya study club atau kelompok studi. Kenapa? Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang kemudian itulah teman kuliah kita, jangan-jangan kita punya ketertarikan yang berbeda. Ya, saya umpamanya dari S1 menekuni hukum lingkungan. Teman saya ada yang hukum adat, ada yang hukum pidana, ada yang hukum perdata. Nah, keuntungannya adalah ketika kita adalah berlatar belakang berbeda mengenai minat, maka kita bisa saling melengkapi. Saya bisa belajar banyak dari teman-teman yang jago pidana untuk hukum pidana, yang jago hukum internasional untuk materi hukum internasional, teman-teman semua. Jadi jangan merasa bahwa kita harus adalah yang satu minat. Jangan bahwa kita belajar haruslah di tempat-tempat yang sepi, sunyi begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbanyaklah baca buku. Ya, perbanyaklah baca jurnal. Ya. Ingat, di masing-masing mata kuliah itu ada istilahnya buku babon. Ada buku-buku tertentu yang harus Anda baca supaya Anda bisa paham tentang apa yang akan kita pelajari itu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita baca buku tentang hukum acara perdata, jangan lupakan karya Prof. Sudikno Mertokusumo, Pak Yahya Rahab. Kalau kita bicara tentang hukum pidana umpamanya, ada Prof. Mulyatno. Kalau kita bicara masalah hukum tata negara, ada Prof. Suhino. Ya, masing-masing punya buku-buku yang memang saya katakan itulah buku babon. Ya, nggak bisa kita nggak baca. Kenapa? Karena itulah yang menjadi dasar kita nanti akan mempelajari ke rentang-rentang berikutnya, teman-teman. Ya, demikian dulu tentang tips sederhana mengenai cara belajar yang dapat diterapkan oleh mahasiswa hukum, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.